Pada pagi yang berbahagia ini, insya Allah kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat firman Allah yang baru saja kita bacakan pada muqaddimah tadi. Mengingatkan kita kembali ayat-ayat ini bahwa dahulu musyrikin Mekah, mereka kan tokoh-tokoh di tengah masyarakat, punya banyak anak laki-laki, punya harta benda yang luar biasa, tokoh terhormat, kemanapun mereka pergi dihargai dan diletakkan pada posisi-posisi yang terhormat. Dugaan mereka, karena mereka diletakkan pada posisi yang terhormat, kalaupun nanti ada akhirat, ini kan mereka tidak percaya dengan akhirat. Dugaan mereka, kalaupun nanti ada akhirat, maka dugaan mereka akan diposisikan pada tempat-tempat yang terhormat pula. Dugaan mereka ini adalah sirna, ya. Dugaan mereka ini jauh panggang dari api. Dugaan mereka ini tidak mereka dapati. Justru mereka dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Inilah kisah ayat-ayat yang akan kita bahas itu mengingatkan mereka musyrikin Mekah. Jadi peristiwa yang melatar belakangi ayat-ayat ini, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kisah masa lalu yang pernah juga diuji oleh Allah. Pemilik kebun di malam harinya mereka sangat pede untuk panen besok pagi. Buah-buahan ranum kematangannya cukup sempurna. Panen itu tidak jadi karena di malam hari itu juga datang petir yang menyambar mengakibatkan seluruh kebun ini hangus terbakar. Nah, inilah kisah yang akan diangkat pada ayat-ayat kita surah Al-Qalam ayat yang ke-17, 18 dan ayat-ayat seterusnya. Mari kita lihat. Diawali oleh Allah ayatnya pada yang ayat 17 begini. Inna balaunahu, kata Allah, sesungguhnya kami telah uji musyrikin Mekah itu. Kama balauna ashabal jannah, sebagaimana dulu, ini kejadian sebelum Masehi yang bercerita di sisi Allah. Oh, benarkah itu? Karena setelah kita membaca ayat ini nanti kita akan berkata Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Otentik beritanya dapat dipastikan karena berita yang disampaikan yang maha benar, yaitu peristiwa yang benar-benar terjadi. Itulah dia ayat itu. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Kami telah uji musyrikin Mekah itu sebagaimana kami dulu sebelum Masehi. Kami telah uji pemilik kebun. Il aqsamu la yasrimunna musbihin, ketika di malam harinya mereka bersumpah, pokoknya besok pagi kita panen. Tentu kita ingin mengetahui, mari berkenalan dengan ashabul jannah yang disebut dengan pemilik kebun ini. Bapak Ibu, memang Allah itu kalau menceritakan peristiwa, kisah, ia tidak mencapai memberitakannya dengan berita yang lengkap yang menjawab 5W1H. Apa itu? Di mana? Siapa orangnya? Tahu nggak nama-namanya siapa? Sama dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu kan siapa nama anak pertama, siapa yang kedua, nanti menikahnya siapa yang ya ada juga diceritakan. Dia datang dalam bentuk global saja karena memang tidak penting mungkin nama-nama itu. Yang penting adalah pelajaran dari, misalnya kalau Ashabul Kahfi, ya keberanian anak muda yang mempertahankan keimanan mereka, dan mereka punya hidayah yang Allah berikan. Leverage-nya berbeda dengan pemuda di zaman itu, lalu patut untuk diangkat isunya. Tidak penting siapa nama-nama mereka, siapa yang beruntung menjadikan mereka jadi menantu setelah 300 tahun tertidur, gimana generasi itu tidak dijelaskan dengan detail. Jadi
Said Qutb dalam tafsirnya pernah berteori begini. Bila peristiwa disebutkan dalam Quran atau tokoh disebutkan dalam Quran, tidak disebutkan dengan nama asli. Ashabul Jannah ini kan bukan nama asli, itu inisial pemilik kebun. Ashabul Kahfi inisial itu. Fir'aun itu bukan nama orang, bukan. Fir'aun itu adalah nama panggilan untuk pemimpin tertinggi pada zaman Mesir kuno. Ya, kalau di tempat kita pemimpin tertinggi disebut presiden, di tempat yang lain mungkin perdana menteri, di tempat yang lain mungkin malik atau raja, king. Oke. Kata Said Qutb dalam tafsirnya, bila Anda berjumpa dengan tokoh yang tidak disebutkan nama asli, peristiwa yang tidak disebutkan secara detail di mana, kapan terjadinya, tanggal berapa itu kejadian, tidak disebutkan. Tokoh seperti itu, kejadian seperti itu bisa saja terjadi di tempat yang lain dalam waktu yang lain. Cocok dengan teori sejarah yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun. At-tarikhu yu'iddu nafs. Sejarah itu dia akan berulang kembali. Ya kan? Walaupun ini kisahnya adalah ribuan tahun sebelum Masehi, tapi barangkali bisa saja terjadi di zaman kita sekarang. Seperti anak muda yang mempertahankan keimanannya, biarlah mengasih. Lalu kemudian mereka kembali untuk memperjuangkan nilai-nilai ketuhanan. Mungkin ada anak-anak muda sekarang yang memiliki idealisme yang berbeda dengan anak muda di zamannya. Baik, kita lanjutkan. Ashabul Jannah yang dimaksud di sini oleh beberapa ulama tafsir dulu nih, sebelum ribuan tahun sebelum Masehi, ada seorang orang tua yang saleh yang hidup di daerah Son'a. Son'a itu dalam peta dunia sekarang ibu kota Yaman. Dia punya anak-anak yang lumayan banyak. Tuan tanah, banyak kebun. Kalau kita membaca dalam surah Az-Zariyat, daerah Yaman ini dulu daerah sejahtera karena ada sungai, dan bahkan sampai hari ini ada bendungan tinggi. Di pinggir-pinggirnya, itu penuh sekali dengan buah-buahan. Orang tua yang soleh ini punya kebun yang luas. Ranum buah-buahannya. Hebatnya kebunnya ini buah-buahannya tanpa musim. Nah, kalau kita kan ada musim durian ya, lagi musim durian membludak banyak, murah durian. Sudah habis nunggu sekian lama, tunggu musimnya. Kuini juga begitu, mangga juga begitu. Orang tua yang soleh ini punya kebun dengan buah-buahan yang ranum, itu buah-buahannya tanpa musim, berbunga, berputik, matang, berbunga lagi, berputik lagi, begitu terus siklusnya. Hebatnya orang tua ini setiap waktu panen otomatis anak yatim, fakir miskin datang ke tempat ini dan mereka sendiri yang memetik hasil panennya dan mereka bawa pulang. Bukan diambilkan lalu nanti dibagi sekian persen. Anak-anak yatim itu udah tahu, fakir miskin itu udah tahu. Kalau orang tua ini saatnya panen, mereka datang tanpa diundang otomatis. Cuma Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, orang tua yang saleh ini pendek umurnya, meninggal. Maka kepemilikan kebun ini lanjut kepada putra-putranya, anak-anaknya. Kisah anak-anak pemilik kebun inilah yang diangkat isunya di dalam ayat ini. Kama balauna ashabal jannati, sebagaimana dulu kami pernah uji pemilik kebun ini ketika di malam harinya mereka berkata, pokoknya besok pagi kita panen. Bagaimana lanjutan ayatnya? Wala yastathnun. Kalimat istisna itu artinya mereka tidak menyebutkan pengecualian. Ada yang berpendapat di kalangan ulama tafsir, makna wala yastathnun itu maknanya mereka berkata di malam itu pokoknya besok pagi kita panen, tanpa menyebutkan jika Allah menghendaki. Dalam bahasa Arab, jika Allah menghendaki itu artinya insya Allah. Anda pakai itu, sangat percaya diri, panen-panen artinya besok pagi kita panen, persiapan dimatangkan, planningnya, karung-karungnya gitu kan.
tanpa menyebutkan insya Allah. Itu satu pendapat. Ada pendapat yang kedua, makna wala yastathnuna, itu maknanya adalah anak-anak pemilik kebun ini berkata di malam hari itu, pokoknya besok pagi kita panen, anak yatim fakir miskin tidak ikut ikutan. Anak yatim fakir miskin tidak ikut ikutan. Jadi memang dari awal sudah salah langkah ini anak-anak ini. Tidak menyebutkan insya Allah, tidak menuruti apa yang menjadi tradisi wasiat yang telah diwariskan oleh ayahanda mereka. Setiap kali panen melibatkan anak yatim fakir miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, urgensi membaca insya Allah ini itu bukan perkara yang remeh. Yang sebahagian kita mungkin hari ini tergradasi atau terendahkan nilai makna dari insya Allah itu. Terkadang ada orang yang menyebutkan insya Allah hanya melepaskan jawaban, datang nggak besok Pak? Oh, insya Allah lah. Tapi tidak datang dia. Insya Allah itu di atas 60%. Kecuali ada uzur syar'i yang memang tidak memungkinkan meninggal atau bencana besar. Nabi Muhammad saja pernah diingatkan oleh Allah ketika satu tokoh Nasrani datang lalu bertanya pada Nabi tentang satu perkara. Ya Muhammad, tolong narasikan pada kami, jelaskan apa itu ruh. Lalu Nabi tidak tahu jawabannya. Besok datang ya. Karena memang kalau Nabi tidak tahu satu perkara, itu datang ayat, turun ayat yang menjelaskan itu. Lalu sang tokoh Nasrani besoknya datang, lalu tidak menjawab, dapat jawaban. Karena memang datang ayat turun, mau dijawab-jawab, lusa juga begitu, hari ketiga, keempat kali itu enggak juga. Sehingga tokoh Nasrani tadi digoreng isunya. Muhammad tidak mampu menjawab pertanyaan. Layakkah dia menjadi nabi? Banyaklah isunya kan, viral. Walaupun sebenarnya nanti pada ujungnya Allah turunkan ayat, yasalunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang ruh, katakan ruh itu adalah urusan Allah. Itu juga sudah jawaban. Tidak ada wilayah di situ untuk manusia atau kita untuk mendefinisikannya, karena itu perkara urusan Allah SWT. Tapi apa yang Allah ingin sampaikan dengan keterlambatan jawaban itu pada surah Al-Kahfi dijelaskan, wala taqulu li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa yasha Allah. Jangan kamu ngomong besok ya kerjakan ini, seperbuat ini dan itu, tapi katakanlah insya Allah. Nabi Muhammad kelas seperti itu saja diingatkan oleh Allah tentang perkara ini. Oke, kita lanjutkan. Mereka tidak menyebutkan pengecualian, tidak menyebutkan insya Allah, dan tidak berbagi dengan anak yatim fakir miskin. Terus apa yang terjadi? Fataffa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum na'imun. Kalimat tafa yatufu tawaf, artinya mengelilingi. Bukan maksudnya mengelilingi Ka'bah, tetapi maksudnya dalam ayat kita ini mengelilingi bencana di malam hari itu kebun mereka, wahum naimun, dan mereka masih dalam keadaan tertidur. Tidak dijelaskan dalam ayat ini apa jenis bencananya, apakah hama yang datang lalu memakan satu persatu dari buah-buahan ini, tidak dijelaskan detail. Ada juga yang berkata bahwa di malam hari itu datang petir yang menyambar lalu mengakibatkan hangus terbakar semua kebun ini. Pendapat yang kedua itu cocok dan sejalan dengan ayat berikutnya, fa asbahat kasari, maka jadilah kebun mereka hitam pekat. Kalau hitam kan arang, begitu kira-kira. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi di malam hari itu juga datang bencana yang menghabiskan semua kebun ini. Wahum naimun. Perkataan naimun bentuk kata jamak plural dari satu katanya, atau kata tunggal single dari itu adalah naimun atau naimatun.
Satu orang yang tertidur, ini ada satu yang tertidur. Ini disebut naimun, bukan naimun. Kalau naimatun mungkin tidak ada ya. Satu orang yang tertidur dari ama-ama, ibu-ibu, itu disebut naimatun. Ini semuanya. Contohnya cuma satu, itu pada anak kecil, ya, di masjid kita sekarang. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Mengelilingi bencana di malam hari itu kebun mereka, dan mereka masih tidur. Artinya nggak tahu nih, mereka belum tahu nih kalau kebun mereka sudah ludes sekarang. Lagi mimpi. Anak-anak ini mungkin lagi mimpi, mimpinya bagi satu, tidak berbagi dengan yang lain. Fatanadaw musbihin, datang hari subuh. Kalimat musbihin dari kata subuh. Fatanadaw dari kata nada yunadi, saling memanggil. Fatanadaw musbihin, saling memanggil mereka di subuh hari, lebih awal pagi begitu. Mungkin dalam bahasa kita bisa dalam kalimat begini, jago, bangun lagi, kita mau panen, bangun. Itu kira-kira begitu ya, saling memanggil mereka wahum musbihin pada waktu subuh. Aniqdu ala harsikum in kuntum sharimin. Berpagi-pagi mereka ke kebun mereka jika masih sanggup untuk memetik hasilnya. Tadi ada kata musbihin yang bermaksud dari akar kata subuh, pagi dini hari. Ada aniqdu wa ghadaw, itu artinya adalah berpagi-pagi. Ini ada sinyal yang Allah ingin sampaikan. Mereka ini berangkatnya lebih awal. Kata subuh, kata berpagi-pagi itu memberikan makna orang kalau kita bekerja jam 8 masuknya, jam 7, jam 7.30, jam 6.30 itu mungkin normalnya begitu sesuai dengan perjalanan ke tempat kerja, tingkat kemacetannya. Oh, ini mereka berangkatnya lebih awal, jam 4, 4.30, jam 5 begitu. Ini juga ada hikmahnya, ada maksud tujuannya, agar nggak ketahuan sama anak-anak yatim, fakir miskin. Nampak, kita makan. Jadi kalau model seperti ini bukan hanya dulu ini terjadi, zaman sekarang juga ada. Gitu kan? Itu yang Allah ingin sampaikan, masya Allah. Kemukjizatan Al-Quran itu available untuk diterapkan dan diamalkan, menyindir. Al-Quran itu memang tujuannya untuk menyindir. Jadi kalau ada orang dengan Al-Quran dan dia melakukan itu tidak tersindir, itu terlalu jauh imannya dengan Al-Quran itu, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka berangkat sekarang. Mereka sekarang berangkat ke kebun. Belum tahu kalau kebunnya sudah terbakar. Fantalaqu wa hum yatakhafatuna. Intalaq itu artinya berangkat. Di dalam bahasa Arab itu di antara bahasa yang kaya dengan frasa dan perkataan. Menyebutkan satu perkataan sinonimnya tidak tahu banyaknya. Pergi aja lah, berangkat atau pergi itu banyak sekali. Ada zahaba yazhabu, ada masya yamshi, ada intalaqa yantaliqu. Jadi maknanya sama, berangkat, pergi, tapi ada kehalusan makna. Kalau berangkatnya yang normal normatif, zahaba yazhabu yang jam 7, 7.30 tadi, zahaba yazhabu. Yang berangkatnya agak santai, tidak buru-buru, tidak juga harus sampai jam sekian. Itu masya yamshi. Ada kan bahasa Arab tamasya, itu dari akar kata masya yamshi. Tidak perlu jam sekian harus sampai, namanya juga bertamasya, menghabiskan waktu untuk berjalan-jalan, ya kan? Tapi kalau kata intalaqa yantaliq itu menunjukkan berangkat dengan penuh harap, bersemangat, agak kencang sedikit. Bapak Ibu, kita turun di bandara Kuala Lumpur, kita turun di bandara Singapura, itu nampak wah, orangnya tidak bisa. Kalau kita jalan santai, itu orang Indonesia biasanya tuh santai, lihat-lihat dulu, foto sana foto sini. Udah keluar dari bandara, apalagi dia akan masuk tram, masuk LRT, ya kan? Itu cepatnya minta ampun luar biasa, karena memang pintu tramnya itu hanya dalam hitungan detik, dia tutup sendiri ya. Maka berjalan keluar nanti dari ini, berjalan lagi dengan sangat kencang, masya Allah, penuh harap, bersemangat. Itu nampak, terlihat. Begitu juga di Jepang katanya, begitu juga di Jepang, bahwa tidak ada yang lambat-lambat, bersemangat gitu ya. Kasihan tuh yang sakit asam urat,
ya, lambat gitu kan. Fantalaku itu memberikan makna berjalannya dengan penuh semangat harap. Yatakhafatun itu artinya sambil mereka saling berbisik. Pasti kalau berbisik itu tidak mungkin pakai mikrofon. Namanya berbisik. Suaranya hanya sebatas apa yang dapat didengar oleh pendengaran yang teman dia berbisik. Tapi bisikan mereka itu diketahui oleh Allah, bahkan direkam oleh Allah. Bisikan ini dijadikan ayat. Jadi Bapak Ibu, jangankan yang dibisikkan, yang terlintas saja dalam hati itu diketahui oleh Allah. Sehingga dalam surah Al-Adiyat itu kan ada nanti di akhirat, wa hussila ma fis sudur, akan dibongkar apa yang ada dalam hati. Semuanya ada chipnya di sisi Allah kan. Apa yang ada dalam hati Bapak Ibu? Ada tiga. Apa yang ada dalam hati Bapak Ibu, lalu Bapak Ibu sampaikan ke orang lain, artinya orang lain boleh tahu. Yang itu tuh juga akan dibongkar, dipreteli oleh Allah. Ada yang kedua, dia ada dalam hati Bapak Ibu, tapi orang lain jangan sampai tahu deh. Itu namanya rahasia. Rahasia itu kan? Itu juga akan dipreteli dan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana ada yang rahasia sama Allah? Tahu Allah semuanya. Tapi ada yang ketiga. Apa pula yang ketiga? Dia ada dalam hati Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu sendiri kita semua sudah lupa kejadian itu. Tapi di sisi Allah dia masih tahu. Rapi catatannya. Contoh, dulu waktu SMP di kantin sekolah SMP makan bakwan 3, bayar 2. Oh iya baru teringat. Itu tuh juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu muda-muda Bapak Ibu pernah tinggal sholat enggak? Oh pernah katanya kan. Pernah tinggal sedikit atau pernah tinggal banyak? Oh pernah banyak. Ingat enggak hari apa, tanggal berapa, sholat apa yang tinggal? Oh enggak tahu lagi. Itu Allah tahu dengan rapi, itu ada catatannya namanya. Jadi itu yang disebut dengan rahasia di atas rahasia. Kita udah mengalami dan pernah kita lakukan, tapi kita lupa. Di sisi Allah mana ada yang lupa. Oleh karena itu, bisikan anak-anak pemilik kebun ini itu didengarkan oleh Allah dan direkam. Ingin tahu Bapak Ibu apa bisikannya? Inilah di ayat berikutnya. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin. Jangan sampai ada yang masuk ke kebun kita orang miskin ya hari ini. Jangan sampai ada yang masuk ke kebun kita orang miskin hari ini. Masya Allah. Sikap mereka itu seolah-olah ada pembenaran logika dari mereka. Kok gak ikut anak yatim fakir miskin? Pembenaran mereka itu ini dia. Wa ghadaw 'ala hardin qadiri. Kita sanggup kok memetiknya tanpa dibantu oleh anak yatim fakir miskin. Bapak Ibu, kalau yang lebih dominan logika dalam satu amal perintah Tuhan, itu pertanda rohanimu sedang lemah. Ruhiyah kita sedang lemah. Begitu. Kan bisa sholat isya ini bisa sampai sebelum subuh. Nantilah ada pembenaran logika. Menegakkan benang basah gitu. Dia sudah dalam posisi yang salah sikap itu, tapi datang pembenaran logika. Anak-anak pemilik kebun ini betul juga kalau logikanya tidak perlu dilibatkan anak yatim fakir miskin. Kita sanggup kok memetik hasilnya. Bapak Ibu, ini bukan persoalan sanggup tidak sanggup. Ini persoalannya di dalam harta kita itu ada haknya mereka. Bapak Ibu menerima gaji setiap bulan, lalu kemudian gaji itu sampai nisabnya layak untuk dibayarkan zakatnya, maka Bapak Ibu harus berikan. Kalau tidak diberikan kepada yatim fakir miskin, Bapak Ibu memakan makanannya, haknya anak yatim fakir miskin. Apakah satu bulan kerja ini ada anak yatim itu bantu kita? Orang miskin itu membantu kita berkontribusi supaya dapatnya gaji itu? Enggak juga kan? Begitu juga anak-anak yatim ini dugaan mereka salah. Bahwa ngapain ikut mereka? Kita kan masih muda, dia bisa sendiri kok memetik hasilnya. Dan kalau nggak cukup hari ini bisa sambung besok. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini logika yang datang untuk membenarkan sikap padahal sikap itu keliru.
Tapi yang kalau yang didepankan itu adalah hawa nafsu, itu memang sudah di titik nadir kondisi ruhiyah kita. Tapi kalau yang muncul adalah pertimbangan-pertimbangan syariah agama, Allah memang memerintahkan begitu, saya berkeinginan surga, itu memang ruhiyahnya lagi kencang, ruhiyahnya lagi bagus. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian sidang jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sudah sampai di depan kebun. Episode berikut ini yang dijelaskan Allah terkait dengan sampainya mereka di depan kebun. Itu yang diterangkan, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Setelah mereka sampai di depan kebun itu, lalu komentar mereka apa? Inna ladallun. Sesungguhnya kita sungguh dhalun walad dhalin, ya, sesat. Pendapat pertama dari ulama tafsir berkata begini, anak-anak pemilik kebun setelah sampai di depan kebun itu lalu berkomentar, oh kita telah sesat jalan, kebun kita bukan kebunnya ini, kebun kita adalah yang penuh ranum dengan buah-buahan, kita sesat jalan. Pendapat ini memberikan indikator bahwa anak-anak pemilik kebun ini belum sadarkan diri kalau mereka telah diuji oleh Allah. Tapi ada pendapat yang kedua dari ulama tafsir. Pendapat yang kedua itu berkata, ketika anak-anak ini sampai di depan kebun dan mereka berkomentar, qalu inna ladallun, itu maksudnya begini, mereka itu berkata, kita memang telah sesat dari tadi, tidak mengucapkan insya Allah dan tidak melibatkan anak yatim, fakir miskin yang merupakan wasiat dari ayahanda kita. Kalau pendapat yang kedua ini, itu adalah memberikan indikator bahwa anak-anak pemilik kebun ini sadarkan diri kalau mereka diuji oleh Tuhan. Dan pendapat yang kedua ini itu cocok dengan sambungan ayat berikut. Apa ayat berikutnya? Bal nahnu mahrumun. Anak-anak pemilik kebun ini lanjut berkomentar, bahkan gara-gara itu tidak menyebutkan anak yatim, tidak menyebutkan insyaallah. Gara-gara itu bal nahnu mahrumun, bahkan kita terhalang untuk panen. Mau diisi apa karungnya? Diisi arang-arang itu, siapa yang mau beli? Nah, kira-kira begitu ya. Lalu qala awsatuhum, berkomentar pertengahan mereka. Nah, berikutnya ada yang komen pertengahan mereka. Ada yang berkata pertengahan itu anak-anak pemilik kebun ini ada yang sulung, ada yang bungsu, ada yang nomor 2. Yang komen ini yang nomor 2. Itu satu pendapat. Ada pula pendapat yang kedua berkata, qala awsatuhum, berkata pertengahan mereka itu maksudnya yang paling soleh, yang paling soleh dari anak-anak itu. Ini yang komen. Apa komentarnya? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Adakah tidak saya peringatkan dari kemarin? Kenapa kita tidak bertasbih memuja-muji Allah? Bertasbih memuja-muji Allah dengan perkataan itu dia dengan menyebutkan insya Allah, subhanallah, masya Allah gitu kan. Tapi bertasbih memuja-muji Allah dengan perbuatan tidak banyak kata-kata, berbagi pada anak yatim, bagi miskin. Diingatkan oleh yang paling soleh itu, alam aqul lakum laula tusabbihun. Dengan perkataan itu dia insya Allah tidak banyak kata-kata, tapi dilakukan dengan perbuatan berbagi. Lalu bagaimana respon abang-abang yang lain, saudara-saudaranya setelah diingatkan begitu? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Alhamdulillah, mereka kembali sadarkan diri dan berkomentar, maha suci Allah Tuhan kita. Kita memang orang-orang yang zalim. Nampak Bapak Ibu? Di antara tanda bertaubat kepada Allah itu adalah selain istighfar, minta ampun, mengakui kesalahan. Nah, ini kadang yang berat kan, mengakui kesalahan. Ego kita tinggi lalu tidak mau untuk mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan. Anak-anak pemilik kebun ini nampak dalam ayat ini mengakui kesalahan mereka dan kita memang orang-orang yang zalim. Jadi prosesinya bertobat kepada Allah itu yang pertama adalah beristighfar, meminta ampun kepada Allah, mengakui kesalahan itu, bertekad tidak lagi untuk mengulangi perbuatan itu, menyesal dengan perbuatannya. Yang keempat, mengiringinya dengan amal soleh. Saya ulangi,
Orang yang bertaubat kepada Allah itu beristighfar, meminta ampun kepadanya, mengakui kesalahan yang pernah diperbuat, berazam, beriktikad supaya tidak lagi mengulangi itu dengan menyesal perbuatannya. Yang berikutnya adalah ia mengiringinya dengan amal-amal soleh yang lain. Terus bagaimana? Anak-anak pemilik kebun ini lalu saling berhadapan dan saling menyesali perbuatannya. Fa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatalawamun. Saling menyesali. Itulah udah. Adik itu tidak mendengar loh. Udah nak. Kira-kira begitu. Ingat, di antara pertobatan itu menyesal. Lalu mereka juga berkomentar, qalu ya wailana inna kunna taghin. Komentar mereka, aduhai, kita memang melampaui batas. Pengakuan lalu diiringi dengan azam yang kuat tidak lagi berbuat itu. Di ujung dari pembahasan kita, lalu anak-anak pemilik kebun ini sadarkan diri dan memperbaiki dirinya. Lalu mereka berkomentar sikap-sikap akidah yang mereka ambil. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Semoga Tuhan kita menggantikan kepada kita yang terbaik dari kebun yang terbakar itu. Dan kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, akidah mereka berkata, mudah bagi Allah mendatangkan kebun-kebun yang ranum buah-buahannya. Mudah bagi Allah menghasilkan buah-buahan yang tanpa musim kepada mereka. Tapi kan mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya seketika di malam hari itu, ludes habis semuanya dengan terbakar. Kira-kira Bapak Ibu, mudah enggak bagi Allah untuk menggantikannya kepada yang lebih baik? Mudah bagi Allah. 2 tahun yang lalu kita didatangi pandemi. Mudah saja bagi Allah. Tidak ada orang persiapan di seluruh dunia yang membuat pusing. Bukan 7 keliling, berkeliling-kelilingnya pusingnya seluruh dunia. Ya tidak ada pengajian seperti tidak ada buat kita. Nah, ya. Mudah bagi Allah yang mengakibatkan berapa yang bangkrut, berapa yang menjadi masalah dengan itu. Tetapi kan mudah juga bagi Allah untuk menghilangkannya seketika. Inna ila rabbina raghibun, kata mereka, dan kita hanya berharap kepada Allah. Berharap kepada manusia banyak sekali yang mengecewakan, tapi berharap kepada Allah, Dia bijak dalam memberikan sesuatu. Bapak Ibu, keterlambatan Allah mengabulkan doa kita itu bukan karena Allah lupa, tidak ingat dengan kita, jangan. Keterlambatan Allah mengabulkan doa-doa kita karena Allah ingin melihat sejauh mana pendekatan kita kepada Allah. Karena Allah ingin melihat sejauh mana lebih kuat kita merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau ada anak-anak yang umur 1-2 tahun lalu dia dengan ibunya sedang masak, menggoreng macam-macam yang digoreng. Lalu anaknya merengek, tapi kalau merengekannya masih satu-satu, nanti dulu ya, sini sedikit lagi, terus masak ibunya. Masak goreng tempe, goreng tahu, macam-macam. Tapi kalau seandainya rengekan anaknya sudah dengan suara yang sangat kuat, merengek dengan sekian lama tidak berhenti, bagaimana yang dilakukan seorang ibu? Oh, dia berhenti, mau setengah matang lah, matikan kompor. Maka dia akan menyahut rengekan anaknya itu dan memberikan sesuatu pelayanan pada anaknya. Barangkali Allah ingin mendengar rengekan kita di tengah malam. Barangkali Allah ingin melihat kita sejauh mana dekat kita dengannya. Jadi jangan ditantang Allah itu. Ya Allah, saya menginginkan ini ya Allah. Ini sudah hari terakhir saya tahajud ya Allah. Kalau enggak kau berikan besok juga ya Allah. Saya minta yang lain. Pergi ke orang pintar. Astagfirullah. Ini tidak tepat ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ditutup kisah ini oleh Allah pada ayat seterusnya. Kazalikal azab. Begitulah sanksi. Sanksi yang Allah berikan itu baru di dunia. Di dunia masih bisa dia sadar kalau yang sadar dan memperbaiki dirinya dan mengoptimalkan amal solehnya. Wala azabul akhirati akbar. Sanksi azab di akhirat itu jauh lebih besar. Kenapa? Karena sadar pun nanti di akhirat kesadaran kita tidak akan mampu merubah keadaan. Kesadaran kita tidak akan mampu untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita di akhirat nanti. Maka oleh karena itu, wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun, dan nanti azab di akhirat itu jauh lebih besar jika mereka mengetahuinya.
Bapak Ibu, ini peringatan-peringatan yang diingatkan kepada kita bertobat sebelum terlambat. Pertobatan kita masih di dunia, masih memungkinkan kita untuk memperbaiki diri dan mengoptimalkan amal. Tapi kalau nanti di akhirat, tidak bisa lagi. Itu dihadirkan oleh Allah, itu yang bisa mengambil hikmahnya, memetik hikmahnya bagi mereka yang mengetahui itu. Yang tidak mengetahui itu dianggap lalu, seperti lalat yang hinggap di hidungnya angin dengan ayat-ayat Allah, kisah-kisah yang diketengahkan tadi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.